Ketegasan Patrick Clifford coret pemain jelang lawan Australia. Sandy Walsh tak sabar bertemu Patrick Clifford. Dubes Bahrain temui PSSI ungkap kekhawatiran. Alasan skuad Garuda wajib waspadai Australia. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dubes Bahrain temui PSSI ungkap kekhawatiran. Duta Besar Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hejari merasa sangat terhormat menemui dua pejabat olahraga tanah air, Dito Aritejo dan Erick Thohir, menjelang duel negaranya kontra timnas Indonesia. Misi Abdullah bertemu kedua tokoh tersebut tak lain terkait keamanan para pemain Bahrain selama berada di Jakarta. Dubes Bahrain benar-benar ingin memastikan insiden beberapa waktu lalu saat timnasnya menjamu Indonesia di pertemuan pertama tak berujung balas dendam dari para supporter Merah Putih. Terlebih, kala itu PSSI dan seluruh pecinta timnas Indonesia sangat marah akibat kepemimpinan Ahmed Alkaf yang dinilai memihak Bahrain dengan memberikan waktu lebih untuk bisa mencetak gol. Mohamed Mahron akhirnya mencetak gol pada menit ke-90 plus 9. 3 menit dari tambahan waktu yang ditetapkan sebelumnya. Sejak itu, kemarahan Indonesia, terutama para supporter di tanah air, tak terbendung. Mereka secara masif menyerbu akun media sosial Bahrain dengan berbagai peluru kata-kata. Para pemain Bahrain merasa sangat tertekan, bahkan mengaku keselamatan jiwa mereka terancam jika bermain di Indonesia. Kendati demikian, kepada Dubes Bahrain yang mengunjunginya, Menpora Dito Aritejo menjamin keamanan para pemain sepenuhnya, terutama dari supporter Indonesia. Hal senada juga disampaikan Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa keramahan supporter Garuda sudah terbukti saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Alasan skuad Garuda wajib waspadai Australia. 1. Laga perdana. Pertandingan melawan Australia menjadi laga perdana Patrick Clifford sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dengan persiapan yang minim, belum tentu Jay Itzes dan kawan-kawan bisa menerapkan skema permainan yang diinginkan Patrick Clifford. Publik tanah air hanya berharap skuad Garuda bisa berjuang keras dan tidak kalah melawan tim negeri Kanguru. 2. Belum nyetel. Skuad Garuda gabungan dari pemain lokal dan keturunan, bahkan kebanyakan pemain keturunan yang ada berkarir di Eropa. Waktu persiapan sangat mepet, bahkan pemain abroad baru saja bergabung 3 hari jelang pertandingan melawan Australia digelar. Tentu saja permainan nanti akan terlihat bagaimana para pemain belum nyetel satu sama lain, dan ini adalah masalah yang harus dihadapi. 3. Australia dituntut menang. Sebagai tim langganan Piala Dunia, Australia tentu tak ingin kehilangan wajah sepak bolanya di dalam negeri sendiri melawan Indonesia. Apalagi jika sampai menelan kekalahan. Namun semua kemungkinan bisa saja terjadi mengingat kondisi yang ada saat ini. Yang jelas, Australia butuh memetik kemenangan untuk mengamankan satu posisi dari 2 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan kondisi tersebut, menyiapkan mental menjadi hal yang paling realistis untuk dijaga oleh para punggawa Garuda. 1 poin di kandang Australia sudah cukup membuat tim Merah Putih memiliki modal untuk membungkam Bahrain di laga berikutnya. Sandy Walsh tak sabar bertemu Patrick Clifford. Usai bersinar bersama Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh lagi-lagi antusias untuk bergabung skuad Garuda jelang menghadapi Australia dan Bahrain. Sandy Walsh menjelaskan bahwa pemanggilan ke timnas selalu spesial. Sang pemain saat ini sudah mencatatkan 17 caps dengan kontribusi 2 gol. Ex-pemain KV Michelin itu berharap bisa memberikan banyak dampak positif di skuad Garuda. Menariknya, Sandy Walsh mengaku tidak sabar bertemu dengan staf kepelatihan baru di timnas. Patrick Clifford bersama para asistennya diyakini bakal memberi perubahan positif di tim Merah Putih.
Menurutnya, ini jadi perubahan yang penting karena mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Dia menyadari bahwa persaingan di Piala Dunia akan semakin sulit dan mereka harus bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang, ujar Sandy Walsh. Tak bisa dipungkiri, Sandy Walsh merupakan salah satu pemain yang memiliki nasionalisme tinggi. Bahkan ia juga terkenal kocak di antara rekan Garuda lainnya. Bukan tidak mungkin para pemain keturunan yang baru bergabung seperti Emil dan Ole akan ia tantang untuk Jongkok Challenge. Bahkan Coach Patrick bisa juga mendapatkan tantangan tersebut demi membangun chemistry antara pemain dan pelatih. Ketegasan Patrick Clifford coret pemain jelang lawan Australia. Sebanyak 7 pemain dicoret Patrick Clifford jelang laga timnas Indonesia kontra Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, baik untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan timnas Indonesia versus Bahrain. 2 nama yang sudah pasti dicoret dari daftar melawan skuad sekeros adalah Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Keduanya pasti dicoret karena harus menjalani sanksi 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Tenaga Ragnar dan Justin baru bisa diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret. Meski absen melawan Australia, keduanya tetap terbang ke negeri kanguru. Hal itu dimaksudkan agar Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner cepat beradaptasi dengan pola latihan yang diterapkan sang juru taktik anyar Patrick Clifford. Sementara 5 pemain lainnya yang diprediksi bakal gagal bersaing di skuad Garuda ialah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari 3 kiper timnas Indonesia lainnya, yakni Emil, Hernando, dan Martin Paz. Sementara Muhammad Ferrari diprediksi tenggelam di antara bek-bek ternama timnas Indonesia, seperti Jay Itzes, Michel Gers, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Sedangkan Septian Bagaskara dan Hoki Caraka sulit bagi mereka bersaing dengan Rafael Strijk dan Ole Romney. Untuk Egy Maulana Fikri, sejatinya layak masuk 23 pemain timnas Indonesia melawan Australia. Namun, kondisinya belum bugar 100% karena mengalami cedera. Alhasil, Egy Maulana Fikri disinyalir harus rela duduk di tribun Sydney Football Stadium saat timnas Indonesia menantang Australia. Satu harapannya, pemain-pemain yang diturunkan Patrick Clifford dapat memberikan performa optimal.